Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ali. Hari ini Pak Ali akan memberikan materi matematika kelas 6 yakni perbandingan. Ayo disimak. Caranya mudah. Setelah melihat video pembahasan Pak Ali, insya Allah kalian akan bisa menyelesaikan soal-soal perbandingan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe bagi yang belum, like bila suka, dan share bila video pembahasan Pak Ali ini bermanfaat. Perbandingan, ini adalah penjelasan dari perbandingannya. Nah, perbandingan adalah sebuah cara yang berguna untuk membandingkan antara dua nilai atau lebih dari sebuah besaran yang sejenis dan akan dinyatakan dengan cara yang cukup sederhana. Dengan cara matematis perbandingan bisa ditulis dengan A banding B dan juga bisa dinyatakan dalam beberapa pecahan seperti A per B dengan mempunyai keterangan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, ini adalah pengertian dari perbandingan. Nah, dalam video kali ini Pak Ali akan memberikan penjelasan tentang perbandingan senilai, di mana perbandingan senilai adalah sebuah usaha yang bermanfaat untuk membandingkan dua objek atau lebih yang lebih besar. Jika salah satu nilai dari variabel bertambah, maka variabel lain pun ikut bertambah. Jadi apabila variabel satunya dinaikkan, maka variabel lainnya ikut bertambah pula. Jadi senilai. Nah, rumus perbandingan yaitu A banding B sama dengan A banding B. Nah, kalau dalam bentuk pecahan kita boleh menulisnya seperti ini. A, ini seperti ini ya. Ya. A per B, A per B. A dan B itu dinyatakan nilai bayangan dari nilai bayangan dari nilai sebenarnya. Jadi ini A kecil ini itu bukan nilai aslinya tapi nilai perbandingannya. Sedangkan A besar kita bisa mengkategorikannya adalah nilai sebenarnya. Untuk lebih paham, ayo kita simak contoh soal dengan menggunakan rumus yang tadi. Ya, rumusnya bentuk awalnya seperti ini. Ini dalam bentuk pecahan. Dan apabila kita pengen mencari nilai A, kalau kita pengen mencari nilai A ini, maka rumus yang kita gunakan adalah yang ini. Kalau umpamanya yang dicari adalah nilai yang B, maka kita pakai rumus yang B. Ya, kapan digunakan A, kapan digunakan B? Apabila nilai aslinya tidak diketahui yang A atau yang B. Contoh, disimak. Jika diketahui perbandingan umur Budi dan Susi adalah 5 banding 6, berarti A-nya 5, A 5 banding 6, B kecil. Jika umur Budi 20 tahun, maka umur Susi berapa? Di sini Budi dan Susi. Budi berarti ini A, Susi berarti B, maka kita menggunakan rumus yang B. Ya. Ya, ini adalah rumus yang B. B besar karena yang dicari adalah umurnya Susi, nilai sebenarnya, umur Susi yang sebenarnya bukan nilai perbandingannya. Maka kalau B di sini, maka kalau B-nya yang dicari atau Susi yang dicari, maka perbandingan Susi yang ada di sini. Ya. Maka B sama dengan B per A kali A. Bagaimana menuangkan ke dalam nilai? Seperti ini. Jadi 6 per 5, 6. Ini adalah perbandingan Susi. 5 perbandingan dari Budi. Dikali 20 atau nilai sebenarnya dari Budi yaitu 20 tahun. Maka kita bisa menyelesaikan dalam bentuk pecahan. 5
dan 20 kita bisa kecilin, sama-sama dibagi 5, maka hasilnya adalah 5 bagi 5 1, 20 bagi 4, 20 bagi 5 adalah 4, 6 kali 4 24. Mudah ya. Nah, untuk cara tabelnya, cara kedua, soal yang sama, maka kita melakukan bikin tabel 3 susun. Yang pertama, yang ini itu keterangan. Keterangan itu adalah informasi nama dari soal tersebut. Kalau di sini perbandingannya yaitu 5 dan banding 6. Kalau di sini nilai aslinya. Jadi Budi perbandingannya adalah 5, nilai aslinya ada, berarti 5, 20. Sedangkan Susi perbandingannya ada, nilai aslinya enggak ada. Bagaimana cara menemukan seperti ini? Maka yang dilakukan adalah 5 kali berapa? Yang hasilnya 20, yaitu 4. K atau 20 bagi 5 sama dengan 4. Kalau di sini dikali 4, maka di bawah juga harus dikali 4. Maka jawaban di sini adalah 24. Sama juga tadi jawabannya 24. Nah, selain menemukan nilai perbandingan jika salah satunya diketahui dan tidak diketahui, terkadang soal perbandingan itu muncul diketahui hanya jumlah keduanya atau selisih keduanya. Apabila dapat soal seperti itu, maka rumus yang digunakan seperti ini. A sama dengan, bila A besar yang dicari, nilai asli A yang dicari, maka A per A tambah B kali A tambah B, B per A tambah B kali A tambah B. Rumus diketahui selisih, jadi kalau jumlah, berarti bawahnya ini jumlah, Kalau selisih berarti di sininya kurang, di sininya kurang. Ya, itu cukup mudah. Contoh soal misalnya buah mangga Arman dan Marta berjumlah 180 buah. Berarti jumlah keseluruhan nilai asli dari Arman dan Marta berjumlah 180. K. Rumus yang kita pakai adalah yang penjumlahan tadi. Maka memasukkannya seperti apa? Jadi A 4, A tambah B berarti 4 tambah 5, karena 5 itu adalah B, dikali 180. Jadi A plus B itu adalah yang ini. Jadi jumlah Arman dan Marta berjumlah 180, berarti A plus B itu berjumlah 180. Kemudian kita bisa menyelesaikannya pelan-pelan. 4 tambah 5, 9. Berarti tinggal 4 per 9 kali 180. Maka 180 sama 9 bisa sama-sama dibagi 9. 9 bagi 9 sama dengan 1. 180 dibagi 9 sama dengan 20. Maka 4 kali 20 sama dengan 80. Untuk nilai Marta kita tetap menggunakan rumus penjumlahan, tetapi karena Marta itu adalah B, maka kita menggunakan rumus yang B. B per A tambah B kali A plus B sama dengan 5 per 4 tambah 5. 4 tambah 5 nya tetap karena penjumlahan kali 180. Nah, 180 juga tetap karena dia adalah A plus B nya atau nilai Arman dan Marta dijumlahkan 180. Nah, hasilnya sama seperti tadi. 9 180 bisa disederhanain, maka 5 kali 20 100. Jadi buah mangga milik Arman 80, sedangkan milik Marta 100. Oke. Nah, untuk menyelesaikan dalam bentuk tabel lebih mudah. Ini soal yang sama. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah kita cari pasangan 180 ini. Berarti kalau perbandingan di sini jumlah berarti
perbandingannya kita jumlahi. 4 tambah 5 sama dengan sini 9. Maka 9 kali berapa? 180. Atau 180 dibagi 9 sama dengan berapa? Hasilnya adalah 20. Nah, kalau di sini dikali 20, maka di atas juga dikali 20, ini juga dikali 20. Maka nilai asli Arman adalah 80, nilai asli Marta adalah 100. Ya, lebih mudah lagi. Sama jawabannya, hasilnya juga sama, cuma caranya yang berbeda. Yang pertama menggunakan rumus, yang kedua menggunakan tabel. Terserah kalian menggunakan cara yang mana. Kalau mudah menggunakan rumus, silakan. Mudah menggunakan tabel juga dipersilahkan. Ya, karena hasilnya tidak akan berbeda. Contoh soal untuk yang selisih. Selisih. Perbandingan antara banyaknya buku matematika dan buku bahasa Inggris di sebuah perpustakaan adalah 6:8. Bila selisih, selisih banyak dari kedua buku tersebut adalah 30, maka banyaknya buku matematika dan bahasa Inggris di perpustakaan itu adalah. Jadi kita pengen cari matematikanya berapa, bahasa Inggrisnya berapa, jumlah bukunya jika perbandingannya 6:8. Sedangkan kalau dikurang keduanya hasilnya 30. Maka cara yang digunakan adalah selisih atau pengurangan. Jadi kepala cari pertama MTK. MTK itu adalah A kecil, perbandingannya A kecil atau keterangan A. Maka perbandingannya matematika adalah 6. Berarti selisih antara A kurang B adalah 2. Jadi A kurang B itu adalah selisih. Jadi kita mengurangi angka besar dan angka kecil. Nah, seperti ini modelnya. Sini Pak Alif biar lebih paham. A di sini adalah 6, B di sini adalah 8. 8 kurang 6, kalau 6 kurang 8 nanti hasilnya minus 2, karena kalau selisih adalah jarak antara nilai besar nilai kecil, dengan operasi hitung yang digunakan adalah pengurangan. Jadi 8 kurang 6 adalah 2, selisihnya adalah 2. Dikali 30 karena itu adalah selisihnya. Jadi 6/2 kali 30 boleh saya selesaikan seperti pecahan, sama-sama disederhanain, sama-sama dibagi 2. Maka 6 kali 15 itu adalah 90. Maka MTK itu 90. Sekarang kita cari nilai bahasa Inggris. Rumusnya adalah B, karena bahasa Inggris adalah ini A, ini A, ini bahasa Inggris B. Maka kita menggunakan rumus B untuk bahasa Inggris. 8/8 kurang 6 dikali 30. Sama kayak tadi, A kurang B itu adalah selisih, jadi kita mengurangi angka besar dikurangi angka yang kecil. 8/2 dikali, kemudian kita sederhanain lagi, hasilnya sama. 15, baru kita kalikan dengan 8, hasilnya 120. Maka buku matematika berjumlah 90, sedangkan bahasa Inggris 120. Cara kedua yaitu menggunakan tabel, sama juga kayak tadi, maka di bawah adalah selisih. Kalau yang tadi yang di sini adalah jumlah, sekarang kita ganti jadi selisih karena yang diketahui adalah selisih. 6, 8 atau selisih 8 sama 6 itu adalah di sini adalah 2. Maka 2 kali berapa hasilnya 30, berarti sini 15. Maka ini dikali 15, ini dikali 15. Maka ini dikali 15 jadi 90. Ini dikali 15 jadi 120. Mudah kan? Yang penting kita tahu 2 ini dikali berapa hasilnya 30. Kemudian semuanya disamakan, dikalikan sesuai dengan hasil yang pertama tadi. Nah, jadi buku matematika 90, sedangkan bahasa Inggris 120. Sama juga tadi yang cara yang menggunakan rumus, hasilnya sama. Sekali lagi, pilihlah rumus yang kamu kuasai atau cara yang kamu kuasai. Jangan fokus pada rumus yang susah.
atau penyelesaian yang susah. Menyelesaikan perbandingan 2 perbandingan dan perbandingan 3 variabel. Terkadang variabelnya ada yang sampai 3, ada atau 2 perbandingan langsung dalam satu soal. Bagaimana menyelesaikannya? Ini cara mudah juga dari Pak Ali. Ada tabelnya juga, cara tabelnya juga, ada yang menggunakan rumus juga. Ayo disimak. Menggunakan rumus, ini contoh soalnya. Perbandingan jumlah pita Ari bintang, jumlah perbandingan jumlah pita milik Ari dan bintang 2:4. Sedangkan perbandingan ini perbandingan pita bintang dan cinta adalah 3:5. Jika jumlah pita mereka 760 buah, berapa jumlah pita mereka masing-masing? Jadi di sini ada 2 perbandingan. Pertama perbandingan 2:4, kedua 3:5. Bagaimana menyelesaikannya? Ayo disimak. Pertama, Pak Ali menulis perbandingan Ari dan bintang terlebih dahulu, yaitu 2:4. Kemudian perbandingan pita bintang dan cinta. Ini bintang ya, ini bintang dan cinta. Maka bintang itu adalah 3, bintang cinta itu adalah 5, maka bentuk perbandingannya seperti ini. Jadi bintang itu memiliki 2 perbandingan karena sama juga di atas Ari dan bintang, maka ini adalah punyanya bintang. Ini bintang yang pertama dan cinta berarti bintang juga 3. Maka perbandingan 4 dan 3 yang kita tulis. Kemudian bagaimana membuat perbandingan ini saling berhubungan atau berkaitan? Caranya adalah bintang perbandingannya kita kali. Jadi di sini 4 kali 3 itu sama dengan 12. Maka kita serong ke sini. 4 kali 5 ini 20. 2 kali 3 ini 6. Jadi kita kalikan dulu di sini. Hasilnya ini baru kita miringi serong-serong. Ya. Nah, setelah kita mengetahui perbandingan semuanya, ya. Ini salah, bukan 60 ya, 6 ya. 6. K 6 ya, bukan 20. Kita paling pengen cari Ari dulu. Ari itu adalah A. Kemudian karena dia jumlah sama kayak tadi, berarti semua jumlahnya A tambah B tambah C, semua perbandingannya kita jumlahkan semua. Kemudian kita kali jumlah keseluruhan 760. Nah, hasilnya adalah 6 tambah 12 tambah 20. Jadi Pak Ali pakai yang ini ya, jumlah yang perbandingan yang saling berkaitannya ya, bukan perbandingan satu-satu yang di atas ya. Berarti Pak Ali pakai yang ini. Kemudian hasilnya adalah 6 tambah 12 18 tambah 20 38. Maka 38 kali 760 sama dengan, nah ini bisa disederhanain, sama-sama dibagi 38, maka hasilnya 20, maka hasilnya 120. Sekarang P-nya bintang itu adalah B, nilai perbandingan B adalah 12 dikali 760 sama kayak tadi. Nah ini tinggal 12 kali 20, 240. Punyanya cinta juga seperti itu ya, ini 180 760 20 38 sama ya, cuma bedanya di sini ya, ini beda, ini beda karena menyesuaikan ini B, ini C. Maka hasilnya 400. Jadi jumlah pita milik Ari, jumlah pita milik bintang, dan jumlah pita milik cinta sama dengan 120, 240, 400. Apabila ketiganya kita tambahi, maka ini hasilnya adalah 0,6760, yaitu yang ini. Cocok, kalau cocok kamu jumlahi, maka ini sudah benar. Oke. Cara menggunakan tabel. Soal yang sama,
perbandingan dua variabelnya kita biar saling berkaitan dulu, maka Ari, Bintang, dan Cinta kita masukkan perbandingannya yang dimiliki Ari berapa. Bintang kalau dia ada 2 tulis 2, 4 dan 3. Kalau Cinta ada 2 tulis 3. Kalau Ari ada 2 tulis 2. Karena di sini Ari cuma 1, Cinta cuma sama 1, maka perbandingan yang saling berkaitan antara satu adalah letakkan di sini. Maka caranya adalah ini dikali dulu seperti biasa, 12, kemudian ini kali 3, 6, ini dikali 5, 20. Nah, perbandingannya seperti ini. Kemudian yang kita jumlahkan yang ini aja, ini adalah 38, ini enggak usah karena belum saling keterkaitan. Maka untuk mengetahui nilai aslinya kita kali berapa? Ini kali berapa? Hasilnya 760. Ini adalah dikali 20. Maka ini dikali 20, dikali 20, dikali 20. Jadi kalau umpamanya di sini kita tahu dikali berapa mendapatkan di sini, maka ini akan mengikuti semua dikalikan dengan angka yang sama. Ini 120, ini 240, ini 400. Kalau dijumlahkan 760. Jadi jumlah pita milik Ari, jumlah pita milik Bintang, dan jumlah pita milik Cinta adalah seperti itu. Sekian penjelasan dari Pak Ali. Sampai jumpa pembahasan berikutnya. Pak Ali akan coba membahas soal-soal variabel 3, 2 perbandingan dan 3 variabel kembali apabila kalian belum paham. Kalau banyak yang merequest perbandingan 2 perbandingan dan 3 variabel, Pak Ali akan bikin part 2-nya untuk contoh soal-soal yang sering di ujian nasional. Sampai jumpa. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share agar Pak Ali tetap semangat dalam membuat video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.